Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Yulia Sakinatul Rahim, MPD. Perkenalkan, nama saya Denny Irawan dengan NIM 2581013 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul menjelaskan dan menganalisis perspektif kajian sosiologi dengan tema memahami masyarakat melalui berbagai sudut pandang. Melalui presentasi ini kita akan memahami bagaimana para ahli sosiologi melihat masyarakat dengan pendekatan yang berbeda-beda. Setiap perspektif memiliki cara pandang tersendiri dalam menjelaskan berbagai fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Sebelum membahas berbagai perspektif, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perspektif kajian sosiologi. Perspektif sosiologi merupakan cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk mengamati, menjelaskan, dan menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perspektif ini ibarat sebuah kacamata. Ketika seseorang memakai kacamata yang berbeda, maka cara melihat suatu permasalahan juga akan berbeda. Begitu juga dalam sosiologi. Kemudian mengapa perspektif ini penting? Karena tidak ada satu cara yang paling benar untuk memahami masyarakat, karena setiap perspektif memiliki kelebihan dan mampu menjelaskan sisi tertentu dalam suatu masalah. Dengan demikian, menggabungkan berbagai perspektif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam. Selain itu, sosiologi juga berbeda dengan ilmu lain, karena fokus utamanya bukan hanya pada individu, melainkan hubungan antara manusia, kelompok, serta struktur sosial yang ada di masyarakat. Baik, kita beralih kepada perspektif yang pertama, yaitu fungsionalisme struktural. Menurut para tokoh utama dalam perspektif ini beranggapan bahwa masyarakat diibaratkan seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ yang saling bekerja sama. Begitu pula dalam masyarakat, setiap lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, agama, dan pemerintah memiliki fungsi masing-masing untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial. Contoh penerapan: keluarga berfungsi mendidik dan membentuk karakter anak. Kemudian sekolah berfungsi memberikan ilmu, pengetahuan, dan menanamkan nilai-nilai sosial. Sedangkan adat istiadat membantu menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kelebihan perspektif ini adalah mampu menjelaskan bagaimana masyarakat dapat tetap stabil dan tertib. Namun kekurangannya, perspektif ini kurang memperhatikan adanya konflik maupun ketimpangan yang sering terjadi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya adalah perspektif konflik. Menurut tokoh-tokoh utama dalam perspektif ini berpendapat bahwa masyarakat tidak selalu berjalan harmonis. Di dalam masyarakat sering terjadi persaingan dan pertentangan kepentingan karena adanya perbedaan kekuasaan, kekayaan, maupun penguasaan sumber daya. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dapat mendorong perubahan sosial. Contohnya adalah kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, perjuangan buruh dalam menuntut hak-haknya, ataupun perubahan kebijakan pemerintah akibat tuntutan masyarakat. Adapun kelebihan perspektif konflik yaitu mampu menjelaskan ketidakadilan dan perubahan sosial yang terjadi. Namun kelemahannya juga adalah terlalu menekankan konflik sehingga kadang mengabaikan pentingnya kerjasama dalam kesepakatan sosial. Kemudian perspektif ketiga adalah interaksionalisme simbolik. Menurut tokoh utama dalam perspektif ini beranggapan berbeda dengan dua perspektif sebelumnya yang melihat masyarakat secara luas. Perspektif ini lebih fokus pada interaksi sehari-hari antar individu. Menurut perspektif ini, manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap suatu simbol. Makna tersebut terbentuk melalui proses komunikasi dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Contohnya adalah
makna berjabat tangan sebagai simbol salam dan rasa hormat. Contoh lainnya yaitu cara berbicara kepada orang tua tentu berbeda dengan saat kita berbicara kepada teman sebaya. Kemudian kelebihan perspektif ini adalah mampu menjelaskan bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh proses interaksi sosial. Sedangkan kekurangannya juga perspektif ini kurang memperhatikan pengaruh struktur sosial yang lebih besar seperti ekonomi maupun politik. Baik, setelah mempelajari ketiga perspektif tersebut, kita dapat melihat bahwa masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Kita bisa lihat dari tabel yang di atas bahwa perspektif fungsionalisme struktural lebih menekankan fungsi dan stabilitas masyarakat, sedangkan perspektif konflik lebih menyoroti adanya ketimpangan, persaingan, dan perubahan sosial. Sedangkan interaksionalisme simbolik lebih fokus pada makna serta interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh pada fenomena pernikahan, menurut fungsionalisme, pernikahan berfungsi menjaga kelangsungan keluarga dan masyarakat. Menurut perspektif konflik, pernikahan dapat dipengaruhi oleh perbedaan status sosial maupun ekonomi. Sedangkan menurut interaksionalisme simbolik, perhatian lebih diberikan pada makna simbol-simbol seperti cincin, janji pernikahan, dan upacara yang memiliki arti khusus bagi pasangan. Dari contoh tersebut terlihat bahwa satu fenomena dapat dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga perspektif utama dalam kajian sosiologi. Yang pertama adalah fungsionalisme struktural, yang menekankan fungsi dan keseimbangan masyarakat. Yang kedua adalah perspektif konflik, yang menekankan adanya ketimpangan serta perubahan sosial. Dan yang ketiga adalah interaksionalisme simbolik, yang menekankan makna dalam interaksi antar individu. Setiap perspektif memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam memahami suatu fenomena sosial, kita sebaiknya tidak hanya menggunakan satu perspektif saja, melainkan menggabungkan beberapa sudut pandang agar peroleh pemahaman yang lebih lengkap. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.